Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama al-Qur'an 'allama al-insan 'allamahu al-bayan. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatul mujahidin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh ampunan, penuh rahmah, hadir di tengah kita untuk memberikan kesempatan bagi umatnya untuk mendapatkan berbagai kenikmatan dan keberkahan. Tentunya bagi kita shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berupaya mempersiapkan diri kita secara maksimal untuk menggapai ampunan Allah, untuk menggapai rahmat Allah di bulan penuh keberkahan ini. Para pendengar shaimin dan shaimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan Sang Khalik, dan juga bagaimana upaya-upaya dan langkah-langkah untuk bisa dapat membentengi dirinya untuk bisa terjauh dari berbagai cobaan dan ujian. Tema kita yang akan kita kaji pada kesempatan mulia ini, kita mencoba untuk mengangkat kondisi yang saat ini sangat aktual, yang mewabah bangsa kita dan juga pada umumnya bangsa-bangsa di dunia lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang sederhana, kita mencoba untuk melihat pembatasan sosial berskala besar dan hubungan dengan Al-Quran dan imunitas tubuh. Para pendengar yang dirahmati Allah shaimin dan shaimat, kenapa hal ini menjadi penting kita kaji dan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini? Karena memang hari ini wabah yang membuat kita sampai rumah ibadah pun bagi umatnya dilakukan pembatasan untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk bermunajah, tempat untuk bisa dapat bercurhat kepada Sang Khalik, meminta kepadanya untuk dapat diberikan berbagai kenikmatan, berbagai ampunan yang dapat bisa dimohonkan dari setiap hamba kepada Sang Khalik. Hal itu pun dibatasi. Kenapa? Karena memang ini adalah bagian yang harus dijaga. Dan kalau ketika kita tidak membatasi diri, maka akan berakibat bukan hanya pada diri, tapi juga akan berakibat pada orang lain. Olehnya itu, hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabah corona yang masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tentara yang namanya COVID-19 bukan datang tanpa ada sebuah maksud dan tujuan. Sesungguhnya kehadirannya adalah merupakan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, memberi penyadaran kepada kita bahwa karena sangat cintanya
Allah, sangat sayangnya Allah kepada sang hamba, maka Allah datangkan tentaranya untuk mengingatkan kembali agar hambanya sadar bahwa hari ini harus merubah diri. Para pendengar soimin, soimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita bahas? Sebab corona yang sampai dengan saat ini harus kita hadapi, karena memang setiap kita harus berupaya secara maksimal untuk menjaga diri. Maka dikeluarkanlah pemerintah dengan berbagai aturan agar kita menjaga diri dengan pembatasan sosial berskala besar yang saat ini berlaku. Mengapa demikian? Sebab menurut banyak ahli kesehatan, salah satu cara yang terbaik untuk melawan corona adalah dengan meningkatkan imunitas. Daya tahan tubuh antara lain dapat diperoleh dengan cara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kalamnya atau Al-Quran. Karena dengan cara itu menjadi bagian yang dapat berupaya untuk membangun jiwa semakin kokoh untuk melakukan hubungan dengan Sang Khalik. Dan ketika itu dilakukan, maka akan terjadi peningkatan daya imunitas, sehingga insya Allah kekuatan jiwanya semakin terasa. Tapi ketika kita merasa bahwa datangnya ujian, datangnya wabah, kemudian kita semakin jauh, maka akan rasa kecemasan yang muncul dalam diri setiap hamba. Hadirin yang dirahmati, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Quran dapat meningkatkan imunitas tubuh? Menjadi sebuah pertanyaan. Kita mencoba untuk menggali beberapa upaya yang dilakukan oleh para ahli. Dalam hal ini, pada suatu konferensi kedokteran di Kairo, Dr. Ahmad Al-Qadi menyatakan bahwa mendengar Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran akan terjadi sebuah penurunan, sakit yang dirasakan dan terjadinya perubahan fisik karena meningkatnya daya imunitas. Hal ini dilakukan terhadap 210 pasien sebagai upaya untuk melakukan eksperimen terkait dengan kelebihan keunggulan dari Al-Quran tersebut. Ternyata para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasilnya sangat luar biasa. Allah menunjukkan kemahebatannya bahwa ternyata Al-Quran dapat meningkatkan daya imunitas tubuh dengan mendengarkan maupun membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Salah satu fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran adalah menjadi syifa, menjadi obat yang dapat meningkatkan daya imunitas tubuh manusia. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan gugahan kita senantiasa cinta terhadap Al-Quran dalam kondisi wabah COVID-19 ini, semoga daya imunitas kita semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.